the most favorite MBA program in Australia. In Australia. Gitu. Semua program yang ada di Kaplan Business School kita tidak ada exam. Students itu emang lebih banyak itu ke project dan assignment based. Jadi kita emang mempersiapkan students untuk ready kerja ke depannya. Halo teman-teman, kembali lagi di Kumat Kuliah ke Luar Negeri di Malam Jumat. Kuliah ke Luar Negeri di Malam Jumat. Oke, episode spesial kali ini kita akan membahas salah satu universitas yang fokusnya di bisnis yang ada di Australia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Elizabeth dari Kaplan Business School. Halo semuanya. Oke, halo Kak Elizabeth, apa kabar nih? Halo, baik. Oke, saat ini jurusan bisnis masih salah satu favorit yang masih dicari di Indonesia ya. Jadi orang-orang Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri masih jurusan yang paling tertinggi yang dipilih mereka itu adalah jurusan bisnis. Kenapa hal ini bisa terjadi menurut dari Elizabeth gimana? Kalau menurut aku ya, karena bisnis itu never ending kalau menurut aku. Pertama, karena sekian percentage dari penduduk Indonesia banyak kan yang berbisnis sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi kalau untuk dalam bentuk bisnis sendiri ya jelas itu pasti favorite. Jadi bukan cuma di Indonesia pun pasti di negara lain bisnis itu lumayan cukup favorite. Cuma kan biasanya ada beberapa orang yang bilang, oh bisnis mah easy to learn, jadi nggak usah sekolah, it's okay. Cuma kan ada beberapa skill yang students perlukan. Jadi kan karena kalau belajar online sendiri mungkin nggak ada skill yang mungkin student bisa dapatkan. Mungkin ada, cuma nggak spesifik yang diajarin dari bener-bener gimana sih kalau menghadapi face issue, misalkan kalau untuk accounting seperti apa, karena kan kalau di program bisnis kan sebenarnya bukan cuma sekedar bisnis dan manajemen yang akan dipelajarin gitu. Jadi dari segi untuk finansialnya seperti apa, accountingnya seperti apa, manajemennya seperti apa, kalau misalkan risknya, mitigationnya itu apa, jadi itu nanti pasti biasanya sih akan diajarin sih kalau untuk di bisnis program. Full gitu. Package ya, jadi iya, nggak cuma ya lu bisa bisnis ya jadi bisnis aja gitu, atau buka maksudnya lu punya uang tinggal buka aja, buka sendiri gitu. Iya, cuma kan emang kalau untuk bisnis kalau dibilang kalau emang ada beberapa parents yang misalkan kalau emang kaya sekali ya mungkin mereka bisa offer untuk bisnis dan dikasih support modal terus. Cuma kan kenyataannya nggak seperti itu. Nggak semua orang. Sustain ya maksudnya. Iya, nggak semua orang kan sama di posisinya gitu. Oke. Jadi misalnya kalau udah punya uang atau tinggal buka bisnis saja atau coba bisa belajar dari YouTube segala macamnya itu orang-orang pasti bisa baca buku, buka bisnis gitu. Tapi pasti ada spesifik nih atau unggulan dari KBS. Menurut Elizabeth, jurusan unggulan di KBS Australia ini mengenai bisnis. Jelaskan secara singkat atau secara ringkas nih mengenai jurusan bisnis yang ada di KBS. Kenapa dia unggulan gitu? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk bisnis, program di Kaplan Business School kita bisa dibilang semuanya itu favorite. Cuma emang pertama itu emang bisnis. Karena kita kalau untuk bisnis program, apalagi MBA program, kita masuk ke top 2. The most favorite MBA program. In Australia, gitu. Ya, betul. Memang kita bisa dibilang Business School of the Year. Business School of the Year didapat oleh KBS di seluruh Australia. Bukan, di compare itu bukan cuma sama di Australia dong. Jadi itu namanya Pioneer Award. Jadi itu di compare bukan cuma sekolah yang ada di Australia doang. Itu ada dari beberapa negara. Gitu. Betul. Gitu. Jadi kita emang menang sebagai Business School of the Year di tahun 2023 kemarin. Seperti itu. Berarti sebagai pionir atau sesuatu yang dimunculkan dari KBS nih, mengapa dia dapat pionir itu? Pak ya? Ada sesuatu yang dimunculkan dari, soalnya kan kalau pionir itu berarti sesuatu yang breakout gitu. Berarti ada sesuatu terobosan nih dari KBS yang membuat dia memenangkan pionir award sekali. Ini. Jadi kalau untuk KBS bisa aku bilang students itu lumayan cukup puas ya dengan apa yang tadi di KBS. Mengapa kita dapat Pioneer Award ini? Itu juga yang kita lakukan dari awal kita open KBS, bukan kita ya, maksudnya dari Kaplan Business School open sendiri sampai saat ini pun kita bisa dapat menang Pioneer Award itu adalah sesuatu hasil kerja sama dari tim internal dari Kaplan Business School untuk students. Seperti itu. Jadi intinya apa yang kita lakukan sampai saat ini sampai kita bisa menang pioner itu emang untuk
students untuk masa depan mereka juga. Oke. Seperti itu. Berarti tadi bilangnya nggak cuma bisnis doang nih yang favorit di Australia, di KBS, tapi karena KBS terkenal dengan bisnis karena bisnis pertama yang munculkan. Betul. Selain dari bisnis nih, apa aja orang-orang cari di KBS? Oke, untuk bisnis sih kita lumayan cukup banyak ya. Kalau untuk bisnis, terutama di undergraduate program. Undergraduate program itu kita bisnis ada student bisa belajar Bachelor of Business secara general. Habis itu student juga bisa pilih di marketing, di accounting, management, ataupun tourism and hospitality. Di luar dari undergraduate program ini, untuk di bisnis program kita sediakan untuk master degree program. Terutama emang the most favorite itu adalah MBA program, Master of Business Administration. Kita juga ada Master of Business Analytics dan juga Master of Accounting. Seperti itu. Di luar dari bisnis program, Kaplan Business School kita sediakan itu namanya IT program, Information Technology. Dan itu pun emang kita baru launching di 2023, tapi untuk percentage growth-nya itu sudah hampir 1.800 students. 1.800 students. Berarti berapa persen tuh growth-nya? Lumayan cukup signifikan tinggi. Signifikan Betul. Oke, mengenai signifikan growth-nya untuk information technology tadi, bagaimana relevansinya dengan kebutuhan dan tren pasar yang saat ini di Australia? Maksudnya untuk orang cari kerja di sana, apakah memang karena information technology lagi dibutuhkan atau memang cuma bisnis doang yang lebih unggul bang? Sebenarnya gini, kalau untuk dibilang IT, IT adalah salah satu occupation skills yang masih diperlukan sama government Australia, sama di Australia sendiri. Dan juga untuk IT sendiri, balik lagi, aku nggak bisa menjanjikan, tapi tergantung dari skill yang student ada. Gitu. Jadi dari skill yang student ada, tapi untuk IT program, untuk saat ini masih sangat dicari untuk di Australia. Dan minimum wage salary-nya itu lumayan cukup besar. Seperti itu. Oke, berarti nggak cuma bisnis yang dengan cepat atau mudah untuk cari kerja, tapi lewat IT juga yang ditawarin dari Kaplan ini cukup tren untuk pasar ya, maksudnya untuk cari kerja atau untuk mulai karir di Australia. Betul. Oke, cool. Mengenai mahasiswa nih, pasti di Kaplan ini banyak banget mahasiswanya. Tadi aja katanya growth-nya itu cukup tinggi. Untuk mahasiswa yang multinasional, KBS terkenal dengan multinasionalnya, benar? Betul. Multi diverse gitu. Iya. Kalau boleh tahu, KBS memiliki reputasi yang bagus sebagai sekolah bisnis untuk mahasiswa yang belajar di KBS berasal dari negara apa saja nih? Misalnya nih, kita nggak bisa klasifikasi atau kelas-kelasin sih. Kelas ini sih orangnya pintar-pintar di sini, orang dari negara ini pintar-pintar di sini, atau dari Filipina orangnya karena mereka gigih, dari Indonesia kurang, Filipina lebih tinggi. Maksudnya yang lebih unggul biasanya kan ada award gitu, biasa dari negara mana yang dapat gitu. Oke, kalau untuk in terms dari students, sebenarnya kita itu emang multicultural. Jadi kita emang lumayan cukup secara, kita nggak yang kayak contoh di City Campus studentnya Indo doang gitu, enggak. Jadi kita mix, karena kan location Kaplan Business School kita itu ada 5. Ada 5. Iya, betul. Kita ada di Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, dan juga Brisbane. Dan soon untuk di tahun ini, Kaplan Business School kita akan open new campus. Itu ada di Gold Coast Campus. Seperti itu. Tapi untuk saat ini emang Gold Coast Campus untuk trimester 1, untuk March intake, kita itu emang purely untuk master degree program dulu, untuk PG. Oh, berarti yang undergraduate-nya belum ada nih? Belum dulu. Kemungkinan besar, hopefully akan ada di trimester 2, itu ada di July intake untuk Gold Coast Campus. Oke, untuk mahasiswa yang belajar di KBS berasal dari negara mana aja nih? Maksudnya itu kita pengen tahu dari mana aja yang student bisa bertemu di sana. Oke, kalau untuk di Kaplan Business School kita campur ya, kita mix. Kita ada dari East Asia, itu ada dari India, ada Nepal, habis itu kita ada dari Vietnam, Filipina, Indonesia. Kita ada juga beberapa dari Myanmar, Malaysia, Thailand, dan juga ada pun dari Korea, Jepang, itu juga ada. Gitu. So, apa benefitnya nih? Misalnya kita belajar di lingkungan yang multinasional atau multi diverse dalam satu kelas. Ini menurut pengalaman aku ya, karena kebetulan kan aku juga pernah study overseas juga. Jadi kalau menurut pengalaman aku itu sangat berguna sekali untuk connection. Seperti itu. Network ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bangun bisnis atau segala macamnya itu, misalnya mau buka cabang di sana sini bisa telepon teman sana sini. Oke, cool. Selain itu ada lagi nggak?
Namanya satu lagi itu kalau untuk di Australia, karena kan pengalaman istilahnya kerja, untuk kerja, cari kerja itu biasanya dari referral akan lebih cepat dapat. Jadi kalau semakin banyak teman, semakin tidak malu bertanya, semakin mudah ada chance-nya. Berarti semakin Gitu. lebar jalan kita untuk Betul. dapat kerja atau kesempatan Betul. untuk bekerja di sana. Oke, mengenai program dari KBS nih. MBA di KBS itu sebagai top business school. Apa yang membedakan program MBA di KBS dengan institusi lain di Australia? Untuk Kaplan Business School, kita yang jelas itu untuk program di Kaplan Business School kita tidak ada exam. Semua program yang ada di Kaplan Business School kita tidak ada exam. Students itu emang lebih banyak itu ke project dan assignment based. Jadi kita emang mempersiapkan students untuk ready kerja ke depannya. Jadi student bukannya cuma sekedar sekolah, belajar, ujian, pulang, sudah. Tidak. Jadi kita emang ajarin student itu untuk lebih ke practical base. Gimana sih kalau di dunia kerja? Seperti itu. Dan juga untuk lecturer Kaplan Business School, kita lumayan cukup beda dari sekolah lain. Kalau untuk lecturer Kaplan Business School, rata-rata sudah ada pengalaman kerja yang ngajar di Kaplan Business School. Dan juga untuk lecturer di Kaplan Business School, kalau student study, lecturer itu hanya menjelaskan 10 menit. 10 menit? 10 sampai 30 menit di depan. Habis itu langsung questions sama group discussion. Untuk duration kelasnya ini satu program itu, maksudnya satu subjek berapa menitan? 3 jam. 3 jam, 10 Satu menit, berarti sisanya itu untuk project. Ya, jadi lebih kayak gini. Jadi lecturer menjelaskan 10 menit, habis itu group discussions, another around 10 sampai 30 minutes ya. Jadi habis itu ada group discussions. After group discussions, lecturer mungkin akan menjelaskan lagi, habis itu group discussion lagi. Jadi benar-benar nggak cuma guru menjelaskan terus di depan itu enggak. Jadi nggak lecturer yang menjelaskan. Student center atau guru center gitu ya. Jadi berbaur semuanya gitu. Iya betul. Jadi kita emang lebih mau untuk lecturer get to know students, students juga get to know the lecturers. Jadi mereka nggak sebagai as a friend seperti itu. Karena kan kita di Kaplan Business School satu kelas itu kita maksimal 30 students. Gitu. Jadi kalau udah after 30 students, kita close class, kita open kelas baru. Seperti itu. Jadi kita nggak langsung banyak-banyakin student di dalam satu kelas, yang lecturer nggak tahu student ini namanya siapa, dan juga lecturer pun, dan juga student pun malu gitu kalau untuk menanya. Seperti itu. Oke, tadi mention sama sekali nggak ada exam. Betul. Karena kita tahu ya, kalau student itu momok yang paling mengerikan itulah ujian ya. Karena kalau semua ujian itu udah persiapannya udah sampai mau nangis-nangis malam-malamnya, bisa nggak stres tampung gitu. Jadi kalau misalnya untuk menilai hasilnya itu, hasil akhirnya dia, kalau nggak ada examnya itu kita tahu bahwa dia mampu atau enggaknya itu gimana? Biasanya kita dari Kaplan Business School kita bukan cuma sekedar akademik aja yang kita lihat. Tapi di luar dari akademik itu kita akan ada nilai itu dari attendance students dan juga dari how active student in class seperti itu. Jadi itu pun akan ada percentage-nya yang kita berikan. Gitu. Jadi di luar dari assignment dan juga project yang kita offer ke students untuk dapat poin untuk supaya bisa pass dari subjek, ada beberapa certain point yang kita offer ke students. Jadi dalam bentuk attendance. Jadi kita Kaplan Business School kita bukan cuma sekedar istilahnya bukan cuma sekedar kita oh ya udah ini kita kasih pelajaran, student belajar, fail apa enggak, nilai cukup apa enggak, ya udah fail gitu. Kita enggak. Jadi kita akan lihat dari aspek-aspek tertentu. Tapi balik lagi dari studentnya itu seperti apa gitu. Jadi emang make sure ini tuh kalau Kaplan Business School di luar assignment kita itu emang ada namanya attendance untuk kita untuk dapat poin. Oke, tadi mention juga kalau misalnya lecturernya itu semua itu berpengalaman, berarti bukan cuma berpengalaman, dia udah pernah ngajar ini, maksudnya berpengalaman di bidangnya sendiri, seperti itu ya. Misalnya dia mau ngajar MBA nih, tapi dia memang udah CEO di suatu perusahaan, bisa ngajar di sini gitu. Iya, betul. Jadi mereka yang jadi lebih orang yang berpengalaman yang udah terjun sendiri yang ngajari kita gitu ya. Betul. Oke. Menarik sih. Emang ada satu lagi paling penting sih dari Kaplan Business School, kenapa kita beda? Kita itu menyediakan internship.
Oh, internshipnya. Betul. Jadi di Itu- setiap program kita ada program internship untuk bachelor degree program dan master degree program. Cool ya. Gitu. Jadi student pun apalagi bachelor degree ya. Biasanya anak-anak kalau baru lulus cari kerja, kalau interview what is your experience, biasanya kebanyakan dari students, oh I'm just fresh graduate. Gitu. Tapi kalau untuk student Kaplan Business School, di luar dari apa yang mereka pelajari di Kaplan Business School, mereka sudah ada internship program seperti itu. Internship program emang part dari elective subject. Oke. Berarti Student mau elective ambil boleh, tidak juga it's okay. Cuma biasanya aku emang selalu advice untuk students, apalagi Indonesia, it's better to get internship Experience. programs, ya experience. Karena experience itu di Australia itu lumayan cukup dilihat. Salah satu poin paling penting untuk dapat kerja, gitu. Dan juga kita untuk internship program kita emang unpaid, tidak Oh, dibayar seperti itu. Emang tidak dibayar, tapi untuk program Kaplan Business School students itu dari 5 students, 3 students dapat paid position after completing di internship program. Oh, berarti setelah selesai internshipnya ditawarin nih, mau kerja di sini nggak gitu? Betul. Lebih enak dong. Chance-nya lebih Chance-nya ada. lebih gede betul, ya. betul. Cool. Terus misalnya nih kalau misalnya anaknya bilang kalau nggak dibayar sih capek banget misalnya ya, orang Indonesia tau lah ya. Pasti ngapain kerja tapi nggak dibayar. Mending kalau sebagai penggantinya ini apa nih? Untuk sebagai pengganti internship. Saya nggak mau ngambil internshipnya kalau nggak dibayar gitu. Jadi dia ngambilnya apa dong? Itu good question banget sih. Kadang-kadang ada beberapa students, apalagi kalau udah kerja di Australia, udah part time, udah dapat duit. Oh, aku internship nggak dapat duit sama sekali nih. Aku kalau misalkan kerja part time, aku udah bisa menghasilkan segini-segini. Jadi balik lagi gini, untuk student sendiri, kalau misalkan nggak mau ambil option internship, mereka bisa ambil subject. Instead of internship elective program. Seperti itu. Kalau untuk Kaplan Business School, sebelum student interview, kita itu ada namanya Career Central. Oke. Gitu. Career Central itu akan ngebantu students dalam bentuk pembuatan resume, interview preparations, untuk social media profile seperti LinkedIn, itu akan di-adjust sama tim Career Central. Jadi ada yang nge-review gitu ya? Betul, tapi student itu harus emang buat appointment ya. Jadi harus student yang inisiatif untuk pakai service ini. Jadi kalau emang students diem-diem aja, jelas mereka nggak ada yang tahu juga. Cuman selama student mau pakai service ini, kita sediakan di Kaplan Business School. Jadi kalau untuk interview preparation, jadi benar-benar kayak one-on-one interview, sama seperti ruangannya, suasananya seperti interview. Cuma interview ini kan, beneran gitu? Iya gitu. Jadi ini emang cuma kayak untuk tes, kira-kira questionnya apa aja sih yang akan diberikan, cara jawabnya seperti apa, cara duduknya seperti apa, gitu. Cara kita answer the questions yang diberikan itu seperti apa. Itu nanti akan dibantu juga sama tim Career Central Kaplan Business School. Gitu. Oke, untuk itu how many time can we make appointment-nya? Maksudnya berapa kali bisa kita buat appointment atau cuma cukup sekali aja kamu udah bisa langsung apply gitu? Tergantung students. ya, Kalau students. students udah ngerasa confident enough, it's okay. Oh, jadi kita bisa make appointment many times gitu ya? Iya, Sampai betul. Maksudnya itu kita udah ready gitu? Iya betul. Cuma biasanya dari tim Career Central pun juga bilang, oh ya, it's you are ready for the interview, something like that. Gitu. Jadi emang kita pun pasti akan kasih ke students, misalkan ada feedback, oh kayaknya ada yang kurang ini nih, kurang ini, itu nanti juga akan diiniin sih. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya yang membedakannya untuk MBA di Kaplan Business School itu bahwa tidak ada exam sama sekali, jadi Anda fokus dengan projectnya, terus langsung terjun menyelesaikan suatu problem, terus untuk lecturernya itu udah berpengalaman di bidangnya tersebut. Betul, gitu, dan sekali. udah memang punya posisi yang tinggi dan terus ngajar lagi di Kaplannya. Betul. Oke, nih kembali nih kalau studentnya mau apply nih, apa aja sih syarat-syarat kuliah di KBS? Untuk calon mahasiswa yang tertarik, apa saja syarat yang perlu dipenuhi untuk kuliah di KBS Australia? Lumayan cukup simple. Lumayan cukup simpel ya? Iya. Kalau untuk anak-anak bachelor degree program, yang penting pas KKM 7,5.
KKM-nya 7,5. 7,5. Betul. 7,5 itu berarti 7,5 kita atau 7,5 kita di National Curriculum. Oke, out of 100 ya. Iya. Oke. Kita juga terima students A-level, IB. Levelnya itu berapa? Yang penting, Minimalnya 24 bisa. Yang penting pas. Oke, penting pas. Gitu. Oke, cool. Jadi kita A-level, IB kita terima, National Curriculum kita terima, dan juga yang selain itu poin yang paling penting itu IELTS. Untuk IELTS diploma program kita perlu 5,5. Diploma program? Iya, diploma program kita perlu 5,5, no band less than 5.5. Oke. Untuk master dan bachelor degree program kita perlu IELTS 6.0. Untuk bandnya untuk speaking dan juga writing nggak boleh di bawah 6.0. Sama untuk listening dan juga reading nggak boleh di bawah 5.5. Seperti itu. Oke, berarti semuanya cukup ini ya, cukup easy, maksudnya easy to get, maksudnya untuk syarat-syaratnya itu bisa terpenuhi lah ya. Betul. Berarti nggak ada yang spesial nih atau persyaratan khusus yang harus diperhatikan. Harus buat personal statement, kadang-kadang kan ada di suatu institusi harus buat personal statement, harus ada rekomendasi bahwa student ini layak atau gimana. Nah, kalau untuk MBA program kita fresh graduate pun feel free untuk apply. Untuk IT program pun kalau students misalkan lulus bachelor degree-nya bukan di IT program tapi dia suka untuk IT, itu boleh coba untuk apply program IT di Kaplan Business School seperti itu. Dong, berarti orang student Indonesia yang pengen cepat-cepat berangkat nih bisa nih langsung, maksudnya karena kan persyaratannya gampang banget. Jadi tinggal kumpulin dokumen, langsung apply, langsung jadi offer. Oke, cool. Untuk biaya kuliahnya nih, kembali lagi. Biaya kuliah untuk KBS itu rate-nya itu terjangkau, cukup terjangkau atau ya sedikit usaha lagi gitu. Gimana nih dari sisi Elizabeth? Untuk rate Kaplan Business School aku bisa bilang kita itu lumayan cukup affordable ya. Affordable. Kita lumayan cukup affordable. Ngomong yang di sekitarannya gitu. Iya, betul. Kita lumayan cukup affordable dengan service yang kita berikan, dengan internship program yang kita berikan untuk students. Kita lumayan cukup affordable. Even though kita di-compare sama beberapa top university ataupun international university yang ada di Indonesia, kita compare untuk harga kita relatif sama. Oke, untuk biaya di Kaplan Business School, kita untuk arrangement harganya itu sekitar $40.000 sampai $65.000 itu sudah sampai lulus. Wow, cukup Seperti terjangkau itu. ya. Betul. Dengan kualitas yang tidak jauh beda dengan unit-unit yang unggulan di sekitaran Australia, tapi bisa kita dapatin dengan harga se-affordable itu maksud saya. Oke, meskipun udah affordable gitu, KBS masih sanggup sebenarnya sih kasih beasiswa gitu buat studentnya. Maksudnya ada beberapa student kan yang pride-nya itu pengen dapat beasiswa nih. Itu gua kan pinter gitu. Namanya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu biasanya kalau dibanggain dikit, punya skill dikit, biasanya mereka langsung pengen dapat yang lebih gitu. Masih dikasih beasiswa nggak sih? Masih dong. Kita masih berikan scholarship. Jadi untuk scholarship, mungkin kalau emang ada yang pengen tahu untuk scholarship, bisa langsung kontak, hubungin ACC team. Seperti itu. Berarti ya untuk scholarship-nya itu ada range-nya nggak dari Elizabeth kisi-kisinya nih? Ada range-nya kita dari 10 sampai 30%. Wow, untuk yang se-affordable itu masih ada scholarship 10 sampai 30%. Bayangin misalnya nih, dapatnya kita anggaplah dulu yang paling murah 40.000 sampai tamat dan dapat 30% semisal. Semisal ya, berarti dia 40 dikurang 60 77 kali 7 kali 4 itu 28.000 sampai lulus. Wow. Cukup terjangkau ya. Iya, tapi walaupun kita affordable, bukannya kita itu sekolah yang sembarangan pilih students. Jadi kita emang memperhatikan students sampai dia graduate. Gitu. Jadi in terms dari student sendiri yang study di Kaplan Business School, lumayan cukup feedbacknya lumayan cukup bagus. Karena kalau untuk Kaplan Business School, kita setiap trimester selesai, kita selalu kasih feedback form ke students. Jadi students itu feel free untuk mau taruh feedback apa ke Kaplan Business School. Seperti itu. Jadi walaupun kita emang lumayan cukup affordable, di luar sisi itu students aku lumayan confident enough kalau students emang lebih prefer ke practical based, emang mereka suka practical based, Kaplan Business School is the best place for the student to study. Itu based on my experience juga.
gitu. Jadi not because I'm the marketing manager for Kaplan Business School, aku berkata seperti itu. Jadi emang dari pengalaman aku sendiri, kalau emang aku lihat, oh ada sekolah kayak study Kaplan Business School, aku pasti akan ambil study Kaplan Business School. Oke. Gitu. Cool sih. Oke, pasti banyak nih yang ngomongin ACC dengan affordable dan dapat, gimana sih syaratnya dapat 30%. Jangan lupa kontak kita ya. Oke, untuk lokasi nih, lokasi yang tersebarnya yang paling favorit yang mana? Semuanya favorit. Semuanya favorit. Betul. Jadi Punya untuk keunggulan masing-masing nih. Coba keunggulannya apa tuh? Jadi kalau untuk keunggulan, semua location yang ada di Kaplan Business School kita semuanya di city center. Oke, city center ya. City center semua seperti Jadi itu. untuk part timer juga cepat dapat gitu. Gampang. Gampang banget. Ada chance lah seperti itu. Oke, ada tips nggak nih untuk cara memilih kota yang paling cocok untuk kita? Gitu. Oke, sebenarnya itu balik lagi ke typical student masing-masing. Misalkan kalau untuk mungkin kalau students yang terbiasa di Indonesia lah, Indonesia secara general kita udah terbiasa dengan mall yang buka sampai malam. City life ya. City life. Student pun untuk pilih location sebenarnya balik lagi sama students, karena kalau untuk di Indonesia ini kita kan emang udah terbiasa dengan city life. Nah kalau untuk city life berarti kan untuk kita mau hangout, mau makan malam, mau cari snack malam itu gampang gitu. Kalau di Australia emang lumayan cukup beda gitu. Mungkin ada beberapa certain place itu tuh yang udah tutup itu jam 5. Seperti itu. Jadi kalau emang students yang lebih ke city life, mungkin ada yang bisa ke city area kayak contohnya kayak Sydney dan lebih juga ke city Melbourne. lah ya maksudnya. Iya. Semua di city tadi. Betul. Okay. Dan misalkan kalau emang lebih prefer yang lebih chill, yang lebih tenang, lebih relax, gitu ya. Iya, itu bisa ada optionnya itu Perth, Adelaide, gitu, dan juga Brisbane. Kalau Brisbane sebenarnya lebih tengah-tengah sih. Agak ramai tapi nggak rame banget, gitu. Menarik sih. Jadi kalau misalnya dia suka yang hangout atau tau lah anak Jakarta ya. Iya, yang pergi-pergi mulu gitu. Nah itu better untuk ke Sydney ataupun Melbourne. Tapi untuk di Kaplan Business School, student itu easily transfer. Contoh, student dari awal emang study di Melbourne campus dan ternyata kok Melbourne campus terlalu rame nih contohnya. Dan student pengen pindah nih ke Perth campus. It's okay. Semua transferable ya? Transferable, tapi emang harus tergantung dari capacity. Contoh, dari Melbourne tiba-tiba pengen ke Perth, tapi Perth campus udah full capacity, jelas kita sudah tidak bisa terima. Jadi student emang harus cari location yang lain selain Perth campus. Tapi untuk transfer itu pun student emang sudah harus menyelesaikan trimester. Jadi nggak bisa di tengah-tengah. Misalnya di tengah-tengahnya itu misalnya, kalau bosan nih mau pindah aja. Nggak bisa, jadi nggak bisa lagi di tengah pembelajaran langsung hands up pengen pindah location, wah itu jelas nggak bisa sih. Oke, berarti harus selesai dulu trimester baru misalnya diajukannya itu seminggu atau bisa setelah itu? Untuk pengajuannya itu sebelum selesai trimester, gitu. Jadi emang udah ada ancang-ancangnya karena kan after selesai trimester kan ada break dulu ya beberapa minggu. Nah, di situ mungkin bisa untuk request untuk campus transfer. Oke, pasti orang-orang yang ingin belajar di KBS ini harus memikirkan jenjang karirnya dong. Setelah lulus mau jadi apa gitu. Biasanya nih karir setelah lulus dari MBA KBS ya, kita ambil yang MBA-nya dulu nih. MBA aja. Para lulusan dari KBS biasanya bekerja di mana nih? Dan di bidang apa aja? Misalnya MBA kan banyak tuh, ada MBA accounting atau MBA business analytic ya. Jadi ini di bidang mana aja yang paling favorit dari lulusan KBS? Jadi untuk graduate dari Kaplan Business School untuk alumni emang lumayan cukup banyak sih untuk keterima kerja di Australia sendiri ataupun di negara mereka masing-masing. Cuma kalau untuk spesifik kalau di Australia itu lumayan ada di Commonwealth Bank, di Westpac. Itu juga ada. Kalau untuk IBM, kalau di hotel kita ada beberapa certain 5-star hotel. 5-star hotel ya. Kita ada beberapa 5-star hotel, 4-star hotel itu juga ada. Cukup menarik sih. Berarti mereka memang udah siap kerja ya. Betul. Oke.
tadi kan dibilang ada career center ya, benar? Betul. Career centernya. Misalnya nih suatu saat dia berkesan banget waktu dia konsul di career center ini. Suatu saat dia udah kerja terus pengen balik lagi, pengen konsultasi lagi nih, bisa nggak? Boleh. Boleh banget. Jadi untuk Career Central ini available untuk current students dan juga alumni. Jadi even though student udah alumni dan ternyata, aduh kayaknya aku pengen nge-update CV nih, it's okay. Atau pengen naikin jenjang karir nih, misalnya saya dari manajer tapi saya pengen level up ke CEO gitu. Ada nggak? Jadi untuk Kaplan Business School kita itu ada namanya lifetime of learning guarantee. Karena kan kita tahu ya industrial knowledge itu kan selalu berkembang. Oh ya? Betul. Nah jadi misalkan kalau student sekiranya pengen ada update ilmu apa nih, itu nanti bisa akses live online kelasnya Kaplan Business School seumur hidup. Jadi makanya kita selalu sebutnya itu lifetime of learning guarantee. Gitu. Jadi kalau student misalkan, aduh kayaknya ada skill yang sekarang perlu aku perbaharui nih, ataupun aku pengen belajar, itu bisa akses. Jadi bisa belajar, buka masuk ke link itu ya? Betul. Oke, cool. Oke, untuk saran nih untuk calon-calon mahasiswa, pasti banyak banget nih yang pengen apply ke KBS. Oke, apa aja nih saran bagi para calon mahasiswa yang tertarik dengan kuliah di KBS Australia? Coba apa saran dan tips yang dapat Elizabeth berikan? Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau untuk emang dari student sekalian yang pengen untuk study di Kaplan Business School, emang terutama itu emang yang harus diimprove itu dari segi English-nya ya. Untuk IELTS-nya, kalau emang udah lumayan cukup confident, dan itu selain sisi IELTS-nya juga kalian udah students itu harus tahu mereka itu emang lebih ke practical base atau research base. Karena aku tekankan sekali lagi, Kaplan Business School itu kita berbasis practical base. Jadi kita mempersiapkan students untuk ready kerja ke depannya. Gitu. Jadi students benar-benar kalau emang prefer untuk practical base, kan karena ada beberapa students yang oke nih untuk berinteraksi di dalam satu kelas. Ada yang students yang ngerasa, aduh aku baru lecturer ngomong terus aku harus discuss lagi sama teman, kan ada yang nggak preferable seperti itu. Jadi kalau untuk Kaplan Business School yang harus tekankan, emang students itu selain IELTS harus tahu nih mereka lebih prefernya kemana. Emang lebih typical practical base atau research base. Gitu. Oke, boleh bedain nggak apa yang signifikan banget practical base sama research ini? Oke, kalau untuk praktikalnya Kaplan Business School kan jelas kita tidak ada exam-nya. Benar. Gitu. Jadi kita langsung ke hands on. Jadi kita langsung yang benar-benar students itu langsung belajar itu emang lebih ke study case seperti itu. Jadi assignment, project seperti itu. Kalau research itu biasanya emang seperti university lah. Jadi benar-benar belajar, lecturer menjelaskan, ada exam, doing research seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya udah mau siap kerja atau mau cuma ready untuk kerja, bisa ngambil yang practical base saja seperti KBS. Atau misalnya mau lanjut, mau research atau jadi researcher atau yang lainnya bisa yang cari yang research base. Gitu. Betul. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton kita di Kumat. Bye. Bye. Kuliah Teknologi di Malang Jawa Barat.